Silakan ya. Aurel, gimana Aurel? Mendengar suara Bapak Aurel? Nampaknya ini Aurel belum bisa merespon Bapak. Halo Aurel? Ya, masih ada beberapa kendala ya, Aurel ya. Wildan, Kakak Wildan? Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Devina? Iya, Pak. Oke, menangkap ya. Iya, Pak. Oke. Aprilia, gimana Aprilia? Menangkap, Pak. Oke, baik. Adin, halo Adin. Ada, Pak. Ada, oke, baik. Kembali lagi Aurel, halo Aurel. Kemana nih Aurel ya? Ya, sudah gabung tapi kayaknya tidak memantau nih Aurelnya kemana nih. Andre, gimana Andre? Nangkap nggak Andre? Hadir ya. Ya silakan di-on-kan ini. Baru Hilman aja nih yang di-on-kannya ya. Nanti jangan-jangan Bapak curiga gitu kan ya. Jangan-jangan sambil tiduran lagi ya. Karena nggak ada mata kuliah yang lainnya lagi ya. Selain mata kuliah kita. Oke, sudah 23 menit ya. Tadi biasa Bapak mentargetkan ya, dalam kondisi ini 15 menit lah maksimumnya untuk ini, kecuali kalau kita ada sesuatu yang kendala yang tidak bisa dihindari ya. Oke baik, kita mulai saja. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sebelum dimulai, biasa man ya, Bapak yaitu screenshot kehadiran dan daftar hadir ya untuk Bapak, karena di Bapak diminta laporannya. Oke. Kalau pekan yang lalu ya 2 pekan kita berbicara negara dan konstitusi ya. Yang pertama Bapak ingatkan kembali bahwa berbicara konstitusi ya, hakikatnya adalah sebagai pembatas kekuasaan dalam negara. Siapa yang dibatasi? Ya, awalnya kalau kita berbicara hukum besi dalam konstitusi, yang menurut Pak Profesor Mariana itu, yaitu bahwa penguasa, dalam ini pemerintah, itu tidak boleh melakukan apapun tanpa apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Itu hukum besinya. Nah, sebaliknya, bagi warga negara bahwa mereka bebas melakukan apapun selama tidak dilarang oleh konstitusi. Nah, ini hukum besinya, artinya hukum dasarnya. Ya. Jadi kalau pemerintah melakukan sesuatu itu ada harus yang diperintahkan, ditugaskan. Nah, sementara masyarakat itulah bebas melakukan apapun selama tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh konstitusi. Nah, ini konsep dasarnya. Nah, namun demikian, ya, konstitusi tidak semata-mata kita tafsirkan hanya berbicara sejumlah aturan tadi. Di mana kalau kita berbicara hakikat konstitusi adalah merupakan induk dari suatu hukum dalam suatu negara, maka hukum hakikatnya adalah berita atau isi ya mengenai perintah dan atau larangan. Gitu kan ya. Jadi kalau beritanya perintah atau isinya perintah dan atau larangan ya, pada segenap komponen bangsa. Nah, kembali pada konsep mana konstitusi tadi. Ya, jadi artinya adalah ya, sebagaimana kita pahami kemarinnya dari Armstrong ya, bahwa pada dasarnya konstitusi itu memuat 2 hal. Yang pertama adalah power of government, gitu kan ya, jadi kekuasaan pemerintah. Dan yang kedua adalah the right of government, hak-hak yang diperintah. Nah, sekarang bagaimana hubungan di antara keduanya? Karena yang ketiga, kata Armstrong, adalah harus berbicara mengenai hubungan di antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pemerintah dalam arti luas, ya, maka dikatakan di dalam konteks politik disebut dengan suprastruktur politik, yang menurut teori dari Montesquieu, ya, bahwa suprastruktur politik itu, kekuasaan pemerintah itu ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dan konsep-konsep tentang hal itu di dalam sistem ketatanegaraan kita
yang mengacu kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, nah kemarin sudah digali oleh kita masing-masing ya, berdasarkan rujukan pemerintah dan sudah dimasukkan. Pada dasarnya ya, dari apa yang telah kita semua lakukan, kita bisa memahami ya, bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik kita ini ya, berkaitan dengan tadi apa yang disebut dengan tugas pemerintah, gitu kan ya. Ya, karena yang Bapak katakan sistem pemerintah, tugas-tugas pemerintah, maka di situ nampak ya, bahwa antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya, di antara ketiga kekuasaan itu dilaksanakan tidak berdasarkan konsistensi hanya satu lembaga. Yang Bapak maksudkan adalah, misalnya, presiden itu adalah sebagai kepala eksekutif, tapi dia tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas eksekutif. Ternyata kalau kita baca pada pasal 5 Undang-Undang Dasar ya, bahwa presiden juga mempunyai tugas-tugas berkaitan dengan legislatif. Iya kan ya? Nah, walaupun ada terjadi pergeseran di area pasca reformasi ya, setelah diamandemen yang Undang-Undang Dasar kita, kalau dulu menurut pasal 5 itu adalah presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, nah, tetapi sekarang ya, presiden hanya dikatakan berhak mengajukan rancangan undang-undang. Nah, mudah-mudahan Anda pun bisa menggali atau memahami hal itu di dalam bagaimana tingkatan-tingkatan perubahan Undang-Undang Dasar kita pada masa amandemen ya, mulai tahun 1999 sampai tahun 2021 itu. Nah, kemudian menurut pasal 21, kalau dulu asalnya DPR mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang, maka sekarang ya terjadi pergeseran. Di sana dikatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tapi tetap esensinya ya, walaupun terjadi pergeseran peralihan kekuasaan, tetapi pada dasarnya setiap pembuatan perundang-undangan Indonesia itu harus melibatkan baik eksekutif maupun legislatif. Artinya adalah baik presiden sebagai eksekutif itu kan ya, dan DPR sebagai pemegang kuasa legislatif itu adalah mempunyai kedudukan yang sama kuatnya, itu kan ya. Walaupun dengan istilah dikatakan pemegang sekarang beralih kepada DPR. Nah, itu mengenai perundang-undangan sekaitan dengan hubungan antara legislatif dan eksekutif. Ya. Kemudian juga ada permasalahan yang Bapak tanyakan kemarin ya, bahwa ketika kita berbicara kita sistem pemerintahan yang presidentil, ya, kemudian juga kita kaitkan dengan persoalan yang berkaitan dengan sistem parlementer, nah, maka sistem presidentil dengan multipartai, nah ini mempunyai konsekuensi ketatanegaraan. Kalau kita bandingkan misalnya ya, pada sistem presidentil yang sistem kepartaiannya adalah tidak multi, tidak banyak, tapi sederhana, simple party, seperti di Amerika hanya 2, gitu kan ya. Nah, maka betul-betul ya, yang satu itu mempunyai kedudukan ya, sebagai penyeimbang. Nah, dan di Indonesia karena kita di satu sisi presidentil, di mana kabinet itu bertanggung jawab dan sangat tergantung pada presiden, gitu kan ya. Tapi di sisi lain karena kita menganut multipartai, gitu kan ya. Nah, maka terjadilah konsep-konsep pengaruh dari sistem parlementer sehingga dikenal dengan istilah koalisi. Padahal sejatinya kalau kita dalam sistem politik kenegaraan, koalisi itu adalah muncul pada sistem parlementer. Yaitu apa? Secara konsep teoritisnya, koalisi itu adalah kumpulan partai-partai yang tidak mempunyai perwakilan di parlemen karena tidak mendapat dukungan rakyat. Otomatis kalau tidak punya perwakilan parlemen, ya, maka dia tidak punya duduk di pemerintahan sebagai kabinet, diwakili oleh menteri-menteri itu. Nah, sementara di Indonesia di satu sisi tadi tergantung presidentil, tapi pengaruh partai sangat tidak bisa diabaikan. Ya, contohnya terjadi muncul kayak kemarin Bapak tanyakan soal dengan yang kedua itu kan ya. Nah, sehingga kan kemarin muncullah fenomena-fenomena politik ya, konon katanya koalisi pemerintahan ya, tetapi juga bisa tidak sejalan dengan pemerintahan. Nah, ini kasus kemarin tentang apa yang Bapak tanyakan untuk dikomentari yaitu tentang penundaan
pemilu tahun 2024. Nah, ini kan jadi ya, kita ini presidentil ataukah parlementer, gitu kan ya. Nah, inilah barangkali ya kekhasan ataulah karakteristik dari Undang-Undang Dasar kita dalam sistem politiknya. Tapi konsepnya tetap ya seperti apa yang dikatakan kita di dalam amandemen Undang Dasar, kita dulu sudah sampaikan di awal tentang kesepakatan dasar dalam dinamika Undang-Undang Dasar kita, bahwa tetap mempertahankan sistem presidentil. Itu kesepakatan dasar politik kita ya di dalam amandemen Undang Dasar kita. Baik, saya kira Bapak itu sedikit mengulas saja karena pada dasarnya apa yang sudah dilakukan ya, yang tugas yang kemarin itu adalah kita untuk meningkatkan kembali tentang pemahaman sistem politik negara. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ya berkaitan dengan tema itu, yaitu poin yang ketiga di dalam Saeb Strong itu bisa dikatakan apa? The right of governance. Ya, yang ketiganya adalah the relation between two justice. Hubungan di antara pemerintah dengan yang diperintah atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu? Maka ada keterkaitan dengan apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Nah, lazim biasa kita sebut di dalam kehidupan masyarakat adalah hak dan kewajiban. Nah, tetapi dalam kajian sosiologis juga muncul gitu kan ya. Nah, seperti digunakan di dalam judul salah satu bab di dalam buku yang Bapak wajibkan baca itu, terjadilah konsep apa disebut dengan harmoni ideal antara kewajiban negara dan hak warga negara. Nah, kita sebagai warga negara yang terdidik, kembali lagi pada misi kita adalah tentang kepedulian itu. Nah, bagaimana mensikapi hubungan di antara keduanya, hak dan kewajiban atau kewajiban dengan hak. Nah, sudah barang tentu kita harus mencoba mengkaji dari segi konsep dan kajian-kajian sosiopolitik kehidupan dalam satu negara. Sebab apa? Kembali kalau kita berbicara konsep konstitusi itu memang aturan dasar dalam satu negara, tetapi konstitusi tidak bisa hanya dikatakan atau maksud Bapak, tidak bisa hanya kita pahami sekedar apa kewajibannya, apa benar atau tidak sesuai dengan konstitusi itu, tidak semata-mata itu. Tetapi konstitusi juga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis dari bangsa yang bersangkutan. Sehingga kalau kita berbicara tentang apa landasan tentang mengapa munculnya istilah di kita kewajiban atau hak dulu. Gitu kan. Sehingga kan kita sering berbicara sekarang ya di dalam konteks hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak gitu kan ya. Nah, muncullah pandangan mana yang harus didahulukan, kewajiban atau hak dulu. Dan ini tidak bisa dilepaskan dari kajian-kajian sosiologi hukumnya. Kajian nilai-nilai ya, yang dianut dan ujung-ujungnya tidak lepas dari filsafat negara itu dan ideologi. Jadi berfilsafat juga tidak lepas dari ideologi bangsa itu. Gitu ya. Oleh karena itulah ketika kita berbicara memahami hak asasi, taruhlah ini sebagai turunan ya, dari hubungan antara kewajiban dan hak, maka tidak bisa kita membicarakan hak asasi bangsa Indonesia semata-mata harus berbicara sama dengan hak asasi yang dianut oleh bangsa lain. Nggak bisa disamakan. Karena ada kajian-kajian filosofis, historis, sosiologis ya yang perlu melandasi kajian-kajian tersebut. Nah, ini yang sering kita lupakan. Walaupun memang, nah ini menjadi suatu persoalan kita. Dan ini menjadi pembahasan atau permasalahan pembahasan kita ketika di awal kita mengantarkan tentang identitas dan kepentingan nasional. Lagi-lagi kita kembali ke sana. Jadi Bapak ulangi, hari ini Bapak ingin menyampaikan satu konsep dasar yang berkaitan dengan kajian konsep landasan sosial dan historis filosofis tentang bagaimana hubungan antar hak dan kewajiban. Sedangkan bagaimana yang dianut oleh bangsa Indonesia, nah tinggal baca saja lah Undang Dasar. Kembali lagi, nanti kita sama-sama gitu kan. Nah, tetapi yang paling mendasar yang Bapak sampaikan hari ini, ya kita pahami dulu kajian-kajian filosofisnya, historis sosiologisnya. Ya, dari konsep ini hak dan kewajiban di dalam bernegara itu bisa dipahami segera ya kita untuk mengantarkan ya tentang topik ini supaya nanti kita tidak terjebak kepada menjadi persoalan seperti pada pertemuan kita yang kedua dulu.
Dan ini harus menjadi bahan diskusi kita sekaligus yang Bapak ingatkan yang Hilman sudah mengirimkan ke Bapak kelompoknya, anggota kelompoknya Man ya. Nah, maka nanti setelah UTS insya Allah kita sudah mulai mempersiapkan itu. Insya Allah besok ya pertemuan pekan ke-7 Bapak akan memberikan rancangannya, nah sehingga nanti tinggal langsung siap untuk melaksanakan itu. Nah, jadi kembali lagi Bapak ingatkan, tema kita kali ini berbicara hubungan antara kewajiban dan hak atau hak dan kewajiban, silahkan bolak-balik. Nah, kita nanti kaji secara historis filosofisnya ya, jadi akademisnya, dan tapi juga lupa sosiologisnya. Dan implikasinya kita baca, kita bandingkan di dalam undang-undang dasar kita. Oke, baik ya. Coba kita perhatikan ya, di dalam PPT yang sudah Bapak share ya. Yang PPT yang sudah dibagikan pun mohon di tukan ya. Maaf, ini ada kayaknya ada sinyal di Bapak pun kurang bagus nih. Sebentar Man ya, ini loading cukup. Aduh, responnya kurang baik. Sebentar, Bapak ini ada kendala. Man, bisa merespon masih mendengar suara Bapak, Man? Masih Pak suara Pak? Tapi ini kendala ini ya, ini Bapak loading terus nih ininya nih. Sebentar ya. Terjadi juga Bapak tidak melihat Anda secara baik. Di sisi lain, ini Bapak sedang membuka jendela presentasi juga ada gangguan. Sebentar ya, sambil nunggu loadingnya yang di sini. Aduh, ada kendala jaringan nih kayaknya di Bapak juga nih. Sebentar ya.
Maaf, ini ada gangguan. Halo, bisa lagi mendengar suara Bapak? Coba. Aldrin, kedengaran? Bisa melihat Bapak, memantau Ada, Bapak, Pak. Aldrin? Oke, baik. Maka tadi ada gangguan ya, Bapak nih sempat mati dulu gitu kan ya. Oke, baik ya. Hilman, bagaimana Hilman? Mana sekarang? Hilman muncul? Ada Pak. Nah, ada ya. Oke. Duh, maaf nih, Bapak tiba-tiba nih, ini ada dari mulai loading tiba-tiba menghilang ya. Oke, baik. Bapak lanjutkan lagi ya. Tadi ketika mempresentasikan sesuatu ya. Nanti Bapak lihat lagi ini, coba. Oke, nah bisa terpantau muncul nggak? Muncul Pak. Kelihatan? Ada nggak? Ada Pak. Ada ya, oke. Suaranya di Bapak pelan sekali, responnya agak di ini kan ya. Oke, baik. Nah, kembali kepada apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Jadi berbicara tentang hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Dalam konteks ini kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, ya, maka ini sangat-sangat dipengaruhi oleh sistem ya, kehidupan ya, yang kita sebut tadi adalah landasan filosofisnya, sosiologisnya ya. Nah, jadi berpolitis itu tidak bisa keluar begitu saja, lepas begitu saja dari filosofis dan sosiologis dari bangsa yang bersangkutan. Nah, oleh karena itulah ketika kita berbicara kembali pada topik kita hari ini muncullah ya, apa alasannya mengapa kita munculkan di sini harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, pertanyaan buat kita di sini ada harmoni kewajiban dan hak. Kok kewajiban dulu baru hak? Enggak, hak dulu dan kewajiban. Nah, itu yang perlu kita pahami, harus dijawab. Ya, maka kenapa muncul harmoni? Yang kedua, kita berbicara di sini negara dan warga negara. Negara dulu gitu kan ya, baru warga negara. Jadi dalam negara adalah negara dulu, baru warga negara. Nah, tapi kita sering kan dengan hak dan kewajiban warga negara, dia hanya berbicara warga negaranya dulu, gitu kan ya. Nah, tapi kok di sini judul kita negara dulu dan warga negara. Nah, ya. Nah, ini yang satu hal ya. Jadi bagaimana muncul memahami kita berbicara terjadinya harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, di dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat. Jadi walaupun kita tetap sumbunya adalah kedaulatan rakyat sebagai negara demokrasi, berbicara negara demokrasi maka berbicara kedaulatan rakyat. Nah, tapi juga ada bagi kita ya di sini adalah ya kedaulatan rakyat itu musyawarah untuk mufakat. Nah, ini ada nilai filosofis, historis, sosiologisnya. Ya. Jadi nilai-nilai filsafat dan nilai masyarakatnya. Dalam bahasa konsep negara hukum, kita lihat sosiologi hukumnya. Nah, oke, baik. Ya, jadi dari judul ini kita bisa mudah-mudahan bisa memahami dan menjawab mengapa kita berbicara menggunakan istilah harmoni kewajiban dulu ya dan hak, tapi juga negara dan warga negara. Jadi negara dulu kewajibannya dan haknya ini ya. Dan barulah warga negara. Nah, dalam konsep, nah ini para variabel yang tidak boleh dilupakannya adalah demokrasi berkedaulatan rakyat itu adalah kita dalam konteks musyawarah dan untuk mufakat. Nah, kenapa ya konsep ini? Baik, ya, kita pahami dulu dari konsep dan urgensi tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara ini. Nah, sering kita kalau kita berbicara harmoni, maka terjadi keselarasan, keseimbangan, keselarasian. Ya. Nah, tetapi persoalannya kembali tadi apa yang katakan di awal, mengapa kita kok selalu berbicara hak dulu berkewajiban? Nah, ini karena tiada lain juga tidak lepas dari fenomena-fenomena gitu kan ya. Ini yang disebut dengan pengaruh geopolitik. Nah, nanti ada istilahnya geopolitik. Artinya apa? Bahwa kebijakan ya, sistem politik dalam satu negara itu tidak bisa lepas begitu saja ya dari pengaruh aspek-aspek geografi. Oleh karena dipahami oleh kita tentang geopolitik ini. Insya Allah nanti kita berbicara dalam wawasan Nusantara bagian kedua. Nah, tetapi yang ingin Bapak sampaikan ini dikaitkan dengan apa yang kita bicara, apa yang diwaspadai pengaruh eksternal maupun internal dalam kehidupan berbangsa. Kalau kita sebutkan dulu dalam pertemuan kedua itu ada ancaman, gitu kan ya, baik dari dalam maupun dari luar, tanda petik ya, disebut dengan ancaman di sini. Tapi juga menjadi tantangan. Jadi konteks ancamannya adalah konteks dengan tantangan atau bahaya tentang kehidupan berbangsa Indonesia. Oke, jadi ada mengenal istilah tadi geopolitik.
politik. Nah, ini tidak bisa lepas begitu saja. Nah, oleh karena itu, konsep yang harus kita pahami, ya, kalau kita berbicara sosiologis, ya, dalam tradisi budaya bangsa Indonesia, ya, makanya kenapa kita kok selalu berbicara kewajiban dulu, ya, baru hak. Ya, kalau kita berbicara pengaruh budaya, ya, dari zaman kerajaan, maka selalu berbicara konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologi. Aksiologi adalah kita tahu dari filsafat apa? Nilai, ya, prinsip yang diyakini, gitu. Jadi kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan yang total. Kenapa? Karena ini tidak lepas dari pengaruh, ya, sistem nilai tadi aksiologi, bahwa yang penguasa itu adalah bahkan sampai dengan keyakinan penjelmaan yang bersifat transendental. Pengaruh-pengaruh kebudayaan mau tidak mau kita harus akui, ya, bahwa ada suatu prinsip aksiologi dalam kehidupan, nilai-nilai yang diyakini bahwa kita tidak boleh melawan kepada pimpinan, tidak boleh kita, ya, membantah apa yang disampaikan oleh penguasa, gitu ya. Sehingga ada dalam budaya yang Bapak ketahui, ya, kita pelajari, sehingga kita punya prinsip apa yang disampaikan oleh itu gancang laksanakan dalam bahasa Sunda itu. Apa yang diminta gancang tuntunan. Artinya adalah tanpa cepat harus kita laksanakan. Jadi yang diminta cepat kita kasihkan, gitu kan, ya. Kemudian yang diperintahkan cepat kita laksanakan. Nah, ini menjadi aksiologi dalam budaya kita. Nah, dan ini ternyata berpengaruh pada sistem politik. Demikian pula ketika kita berbicara pada zaman, ya, pada penjajahan. Ada pemaparan kepentingan politik, gitu kan, baik pada zaman Belanda, ya, maupun kita berbicara pada Jepang, gitu kan, ya, bahwa horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Nah, ini dua rangkaian sejarah ini barangkali jangan dilupakan atau harus menjadi bahan kajian kita. Ya, jadi dari satu sisi kalau kita berbicara titah raja, ya, penguasa itu serba diyakini, sekarang di sini menjadi aksiologi bahwa sesuatu yang mutlak harus kita laksanakan. Sehingga muncullah seolah kita hanya dibebani kewajiban. Ya. Jadi Bapak teringat, ya, ada ketika mengadakan suatu kajian sosiologis, ya, kajian hukum adat, gitu ya, kajian seminar hukum adat itu, ya, ada budaya kita yang memang sampai sekarang apa yang Bapak sampaikan itu, ya, parentah gancang laksanakan, katanya pamenta gancang apa namanya itu tedunan, jadi langsung diitukan, gitu kan, ya, langsung harus dijalankan apapun. Oke, baik. Nah, dari pengaruh ini maka kita akan bisa melihat di sini, ya. Nah, ini, ya, perlawanan datang, gitu kan, ya, sejarah yang merupakan, ya, kesadaran akan, ya, tentang harga diri suatu bangsa, gitu kan, yang hilang terinyak-inyak mulai muncul. Kita tahu intinya apa? Ujung-ujungnya adalah, ya, bahwa muncul, ya, mentalitas, ya, karena kita setelah kemerdekaan, gitu kan, ya, tanpa berhenti perjuangan akhirnya kemerdekaan itu. Tetapi coba lihat di sini kalimat yang sini, para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan, ya, yang berpantare, jadi hari berkesambungan, dia sambung menyambung, gitu kan, ya, berkesinambungan, ya, tanpa henti sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Nah, muncul kan karena pengaruh-pengaruh, ya, global, ya, lebih-lebih ketika kita berbicara sekarang. Akhirnya apa? Nah, muncul. Nah, ini jadi satu persoalannya. Tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan. Akan tetapi, ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban, malah tidak mau. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Nah, yang ingin kita diskusikan barangkali, ya, bisa kita melihat. Jadi dari kajian sosiologis tadi
satu sisi ya, nilai-nilai mentalitas tunduk patuh taat kepada atasan, pada pimpinan, pada penguasa ya. Tapi ketika kita masuk era penjajahan, kesadaran harga diri dan muncul, tapi juga ada dampak yang lebih strong apa tadi itu yang tentang muncul seolah hanya menuntut hak ya, lupa bahwa kewajiban. Nah, mentalitas ini barangkali harus menjadi catatan dalam kehidupan kajian sosiologis kita ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi dari situ ya, dari poin-poinnya. Nah, jadi ini awas apa yang disebut dengan tadi dalam kajian sosiologi kita strong sense of entitlement. Jadi sikap ya terfokus hanya seolah-olah kita berbicara hak-hak dan hak saja. Nah, ini tidak lepas dari pengaruh historis sosiologis kita tadi. Oke, nah berikutnya. Apa sih sebetulnya kalau kita melihat hak dan kewajiban ini? Tinggal dibaca saja lah intinya apa? Berarti hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima, harus kita dan bisa kita tuntut. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kita sudah hafal sejak SD saja itu ya. Nah, tapi intinya kita kembali lagi. Nah, bagaimana sekarang kita melihat itu semuanya? Nah, dari kajian historis sosiologis tadi, ya kan? Dan ketika kita berbicara ya, tadi di dalam apa sih hak dan apa kewajiban itu? Nah, untuk menjawab tadi kenapa muncul istilah harmoni ideal. Di sini ada ya, hak ya. Nah, ini kita berbicara dari teori korelasi gitu kan ya, teori korelasi ya dari pengikut utilitarisme. Jadi ini dalam kajian filsafat sosial. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban ya itu berkaitan dengan hak orang lain. Jadi setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Jadi ketika kita berbicara kewajiban, walaupun tadi adalah kewajiban sesuatu yang dilakukan, hak sesuatu yang harus kita tuntut, kita harus mempunyai kesadaran bahwa dalam teori korelasi selalu, ini berkaitan dengan orang lain. Jadi kita sebagai konsekuensi makhluk sosial ya, sederhana gitu teorinya. Tapi kewajiban seorang berkaitan dengan hak orang lain. Demikian pula kita beri hak orang lain kewajiban kita. Hak kita berkewajiban orang lain dan seterusnya. Ya. Jadi ini teori korelasi. Nah, oleh karena itu bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban dan yang sesuai dengannya tidak pantas disebut dengan hak. Ya. Ulangi di sini, mari kita camkan di sini. Jadi teori korelasi bahwa antara hak dan kewajiban itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada hak, pasti ada kewajiban. Ada kewajiban, pasti ada hak. Kaitannya dengan apa? Kita dengan orang lain dengan kita. Ini teori korelasi dalam sosiologisnya. Ya? Oke, baik. Nah, dengan demikian, mari kita berbicara di sini. Nah, dari teori korelasi itu, nah ini dari John Stuart Mill. John Stuart Mill ya. Ini mengatakan di sini bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tapi ingat, ini baru kita berbicara tentang haknya. Padahal tadi lahirnya hak dan kewajiban tidak boleh lepas dari teori korelasi awas tadi ya. Nah, apa itu hak kebebasan dan apa itu hak persamaan? Hak kebebasan seorang, ya menurut John Stuart Mill tadi, ya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill, dari Stuart Mill tadi, secara ontologi substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Ya, ini barangkali yang ingin Bapak tekankan, mari kita pahami lahirnya kenapa tadi muncul harmoni kewajiban dan negara dan hak warga negara. Nah, belum terjawab oleh kita tadi kenapa negara dulu punya kewajiban gitu yang dilihatnya gitu kan. Kemudian negara. Tapi ini kita berbicara tadi bahwa antara hak dan kewajiban itu tidak ada sesuatu yang dilepaskan. Karena menurut kita dua konsep teori tadi. Teori korelasi gitu kan ya. Nah, kemudian tadi dari John Stuart Mill tadi itu ya, bahwa sejatinya
hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Saya kira itu ya tentang kita berbicara, sehingga dari situ kita bisa melihat nanti bagaimana undang-undang dasar kita. Dan bagaimana perkembangan yang ingin Bapak ingin mengajak diskusi kita adalah ketika nanti ada fenomena kehidupan kita tentang hak dan kewajiban atau kaitan dengan demokrasi. Ya, itu konsep dasarnya. Ada komentar dulu tadi tentang munculnya hubungan tentang kewajiban dan hak atau hak dan kewajiban dulu gitu kan ya. Walaupun tadi kajian sosiologis, awas jangan lupa itu tidak bisa dihindari kan atau tidak bisa dilepaskan begitu saja oleh kita. Ya, dari awal-awal tentang dari mulai zaman kerajaan kita, zaman penjajahan, ya. Termasuk barangkali kita masuk ke era globalisasi sekarang. Kenapa muncul yang seperti sekarang? Bahkan dikaitkan juga dengan kebebasan. Ya, kebebasan dari mana lahirnya? Nah, makanya Bapak ikan tadi adalah teori korelasi ya, dan juga dari John Stuart Mill tadi. Oke. Saya pahami sekali ya. Oke, baik kita lanjut lagi kalau gitu ya pada yang berikutnya. Oke, nah itu tadi dari konsep teori korelasinya ya dan juga apa yang dikatakan literalisme tadi ya. Nah, mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Kita prinsip makhluk sosial. Ya di sini. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme. Apa totalitarisme? Yaitu pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Nah, ini nanti ketika muncul tentang apa definisi negara. Ya, ketika dari awal kenapa muncul negara dan apa tugas negara. Ya, jadi pada dasarnya dalam teori totalisme ini ya bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban. Setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Kira sudah sederhana lah dalam itunya ya. Oke, baik. Nah, dua lagi. Nah, oleh karena itulah mari kita berbicara ya, tentang pemahaman dari apa yang kita bacakan tadi. Jadi sebetulnya apa makna dan hakikat kebebasan itu? Adakah kebebasan yang sesungguhnya yang tanpa ya, diimbangi oleh hal-hal yang lainnya? Tapi apa sih sebetulnya hakikat kebebasan? Yang kedua, kinerja masyarakat secara sehat mampu menghasilkan individu besar yang mandiri, kuat, terbuka, dan kritis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, untuk pada akhirnya sampai pada kebenaran. Jadi di sini ya, pertanyaan sampai pada pendengaran ini adalah kinerja masyarakat secara sehat mampu menghasilkan individu besar yang sehat mandiri, kuat, terbuka, dan kritis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, untuk menemukan kebenaran itu bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi di sini diperlukan konsep-konsep. Yang ketiga, apa makna bahwa generasi yang ada sekarang bertanggung jawab atas generasi masa depan? Bagaimana posisi kita mempersiapkan diri itu? Yang keempat, bahwa pendidikan yang bermutu membuka ruang-ruang diskusi yang bebas, kreatif, lagi beradab dalam seni mengelola perbedaan pendapat. Nah, itu bagaimana? Ya. Kemudian rasa curiga berlebihan tanpa dasar, apalagi jika disertai kekerasan, bukanlah cara terhormat untuk sebuah masyarakat yang beradab. Juga kita bagaimana? Jadi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan ini barangkali membutuhkan refleksi diri kita, ya. Jangan lepas dari dua konsep yang kita sebutkan tadi. Korelasi, hak dan kewajiban, kemudian juga munculnya sikap-sikap yang berpermasalahan muncul itu. Ya. Nah, oleh karena itulah, ya. Nah, bagaimana undang dasar yang kita miliki, ya? Ulangi, bagaimana ya, naskah yang ada dalam undang dasar kita? Ya. Pasal-pasal mana yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atau kewajiban hak tadi, nah, jangan lepas dari kata konsep kenapa muncul tadi harmoni ideal itu. Poin-poinnya silakan Anda baca saja di sini ya. Itu nanti ada di sini, ada Bapak yang sudah memberikan. Nah, termasuk barangkali ini hasil amandemen kita.
Nah, yang ini Bapak lontarkan. Kalau kita sebelum amandemen kita mempunyai konsep-konsep yang ini, gitu kan ya. Ya, ini tentang kewajiban, hubungan kewajiban dengan hak, bagaimana warga negara. Nah, tetapi coba kita berbicara ini hasil amandemen kita. Di dalam pasal 28A sampai 28I. Ya, dari sejumlah pasal-pasal yang ada, ya, atau dalam pasal 28 sampai 28 ini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9, 10. Dari A sampai itu 9, 10. Ya. 10 pasal ya. Coba perhatikan. Hak di sini sangat terurai. Ya, sangat terurai. Coba lihat di sini. Ya, hak untuk hidup dan sebagainya silakan dibaca saja. Tetapi coba baca keterkaitan dengan yang ini. Di sini ya, adakah kewajibannya? Ya, ini hak, ya, ini mengembangkan diri hak, ini kebebasan ya, hak kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak untuk menjaga kasih dan perlindungan diskriminasi. Ini berbicara hak semuanya. Nah, di mana kewajibannya? Bagaimana hubungan hak dan kewajiban kita ini? Ya, dan seterusnya lah Pak. Ini banyak Bapak kutip pasal-pasal yang ada ya. Dari sini silahkan itu saja ya. Nah, tetapi kembali pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan ya, yang ingin kita diskusikan adalah dengan diskusi-diskusi yang tadi itu. Sesungguhnya apa sih esensi kebebasan itu? Ya. Dan ketika kita berbicara lihat pada Undang-Undang Dasar, saya kira itu baca saja lah. Karena ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya. Termasuk sekarang apa yang Bapak termasuk pasal-pasal yang Bapak lontarkan kemarin. Ini menjadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh kita. Apakah kita menunduk kepada hukum dulu, ataukah kita berbicara kebebasan dulu? Karena kalau kita kebebasan, nanti bicara demokrasi. Ini soal pekan depan terakhir, kita bicara demokrasi. Tapi persoalannya adalah, apakah ya, hukum dulu mengatur kebebasan, ataukah hukum ini harus tunduk pada kebebasan? Sekarang kan, maaf ya, kita dengan bukan untuk mempanjang, tapi dalam bentuk kepedulian sebagai warga negara yang terdidik. Yaitu apa? Ketika mengomentari bahwa kita taat pada hukum, presiden taat pada hukum konstitusional, tapi di sisi lain juga bahwa mengeluarkan pendapat adalah itu demokrasi. Nah, apakah demokrasi ini kita pahami juga kebebasan walaupun melanggar konstitusi gitu? Nah, ini kan jadi persoalan kan? Persoalan dalam arti hal perlu didiskusikan oleh kita. Makanya kita mencari hubungan tadi. Mana yang lebih tinggi? Apa yang Bapak lontarkan minggu yang lalu itu? Konstitusi dulu atau kok politik dulu? Dalam arti politik, bahwa ada konsep politik kebebasan tadi itu. Nah, ini perlu perenungan-perenungan yang tidak bisa lepas dari kajian tadi. Konsepnya apa? Aksiologi yang kita pegang. Ya, jadi ujung-ujungnya Bapak sependapat, Bapak bisa memahami apa yang dikatakan ahli tata negara dari UGM itu. Konstitusi itu bukan hanya sekedar aturan bahwa kamu harus taat kepada aturan ini. Gitu. Tapi juga di balik itu, termasuk tadi yang mengeluarkan kebebasan. Ya. Dan dari kebebasan itu lahir karena tadi berbicara hak. Bisa tangkap ya mudah-mudahannya. Nah, ini sangat penting kalau Bapak di samping kita hanya berbicara di pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita ini. Bapak yang tadi bisa kutip poin-poinnya. Ya, silakan itu tinggal mendiskusikan. Tapi konsep dasar yang ingin Bapak sampaikan adalah apakah Bapak ulangi ya tentang nilai-nilai aturan norma yang ada itu ya, berangkat dari asasnya sudah pasti pada filosofisnya kalah oleh atas nama demokrasi kebebasan. Saya kira itu sajalah untuk yang hari ini ya. Suatu bahan renungan dari renungan yang tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tadi, terutama untuk mengkaji pertanyaan yang pertama. Oke, saya kira itu saja 45 menit, 50 menit ya, untuk Bapak bicara cukup untuk hari ini. Gitu aja ya, terima kasih Hilman, Bapak tunggu biasa bantuannya ya, untuk mencoba memahami tentang konsepnya apa, jadi kenapa muncul kita istilah menjawab harmoni, ya kata istilah harmoni antara kewajiban dan hak. Nah, mau hak dulu atau kewajiban dulu? Nah, silakan kaji dari soal itu. Baik, saya kira itu saja hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.